لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai seorang pendusta. Kapan? Ketika dia menyampaikan semua berita yang dia dengar. Jadi apapun yang dia dengar, dia sampaikan. Apapun yang masuk ke dia, disampaikan. Ini dianggap sebagai seorang pendusta. Kenapa demikian? Karena tidak semua berita yang sampai kepada dia itu pasti semuanya benar. Maka tidak benar kalau semua berita yang sampai kepada kita lalu kita share. Tidak bisa demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi kita sekarang hidup di zaman media sosial ya. Untuk menyebarkan sebuah pesan, sebuah berita itu sangat gampang. Tinggal pendam, ya kan? Tekan tombol forward, masukkan, kirim ke grup-grup, sudah tersampaikan beritanya. Gampang sekali menyebarkan sebuah berita di masa kita sekarang ini. Tapi ingat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanggungjawabannya itu besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Setiap berita yang kita share, yang kita sebarkan, yang kita tulis, yang kita ceritakan, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, bi'sa matiyatur rajul za'amu. Seburuk-buruk tunggangan seseorang itu adalah berlandaskan dengan katanya dan katanya. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan dalam hal ini, ketika seseorang itu ingin menyebarkan sebuah berita, maka harus terpenuhi dua syarat. Jikalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka tidak boleh dia menyebarkan sebuah berita. Syarat yang pertama, dia pastikan kevalidan dari berita tersebut. Ketika sampai kepadanya berita, dia harus cek kebenaran berita tersebut. Apa benar ini disampaikan oleh si fulan? Apa benar ini yang terjadi? Apa benar begini kejadiannya? Harus dia cek terlebih dahulu. Tidak boleh dia sampaikan berita tersebut sampai dia cek terlebih dahulu beritanya benar apa tidak. Kan itu tadi, di masa kita sekarang ini banyak sekali manipulasi berita-berita yang ada. Apalagi kita sekarang hidup di zaman teknologi, ada AI. Subhanallah. Semua orang bebas berbicara apapun di masa kita sekarang ini. Semua orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Bebas bercerita tentang si fulan, si alan. Maka syarat yang pertama untuk menyampaikan sebuah berita adalah cross check terlebih dahulu. Benar apa tidak berita tersebut? Harus dicek, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Benar enggak kejadiannya seperti ini? Benar enggak kronologinya seperti ini? Atau jangan-jangan kejadian yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang sampai ke telinga kita? Harus dicek. Syarat yang kedua, kata para ulama, untuk menyampaikan sebuah berita, setelah kita cek kebenaran berita tersebut dan beritanya benar terjadi demikian, kita harus menimbang antara maslahat dan mafsadat. Ini berita, jikalau saya sampaikan, jikalau saya sebarkan, jikalau saya share, ini kira-kira memberikan dampak yang baik ataukah dampak yang buruk? Kalau ternyata memberikan dampak yang buruk, apakah itu buruk untuk diri kita, buruk untuk orang lain, maka jangan disampaikan. Tidak boleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ternyata dari berita yang akan kita share ini, ternyata keburukannya itu lebih dominan dibandingkan kebaikannya. Dia punya kebaikan tapi keburukannya lebih besar, maka nggak boleh kita share, nggak boleh kita sebarkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh kita sebarkan. Makanya di sini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa karihalakum qila wa qal. Allah benci bagi kalian berkata hanya dengan berlandaskan katanya dan katanya. Ini hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Duduk-duduk di warung kopi, ya, 20 menit pertama materinya masih materi-materi yang positif dibicarakan. Begitu udah masuk menit ke-30 biasanya tema-tema yang positif sudah mulai habis. Nah disitulah mulai kadang, supaya keasikan ngobrol ini tetap terjaga, di situ mulai masuk si fulan, bahas tentang si fulan yang ada. Maka ini hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bi'sa matiyatur rajul za'amu. Seburuk-buruk tunggangan seseorang itu adalah berkata hanya dengan berlandaskan katanya dan katanya.
Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan, tidak ikut campur pada sesuatu yang bukan urusannya, pada sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Kemudian yang kelima, yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dari perkara yang dilarang di dalam hadis yang mulia ini adalah kathratas su'al, banyak as-su'al. Su'al dalam hal ini kata para ulama memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah meminta. Su'al itu juga diartikan dengan meminta. Meminta tanpa ada hajat, apalagi dilakukan sering, ini adalah perkara yang dilarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan ada ancaman khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atul lahm. Senantiasa seseorang itu terus meminta-minta, kata Nabi, sampai dia datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya ini tidak ada dagingnya. Diancam. Ini tidak boleh, tidak dibenarkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sering-sering meminta kepada orang. Apalagi meminta sesuatu yang bukan kebutuhan mendesak, bukan sesuatu yang sifatnya darurat, tapi hanya sekedar dijadikan kebiasaan. Bahkan na'udzubillah ada sebagian orang hari ini dijadikan itu sebagai profesi. Profesi meminta-minta, padahal mereka punya badan yang sehat, badan yang kuat, mampu untuk bekerja. Tapi mungkin karena kemalasan yang mendominasi pada dirinya, dijadikan meminta-minta itu sebagai profesi. Bukan karena mereka benar-benar butuh. Mereka punya rumah, mereka punya tabungan, tapi memang sudah kebiasaan, malas. Dijadikan itu sebagai profesi. Ini haram di dalam Islam dan diancam oleh Nabi dalam hadis ini. Dia akan datang pada hari kiamat, di wajahnya ini nggak ada dagingnya. Kenapa dilarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena ketika seorang hamba sering meminta-minta, maka itu akan mengikis sedikit demi sedikit atau bahkan menghilangkan ketergantungan hatinya kepada Allah, menghilangkan rasa tawakal dia kepada Allah. Sementara tawakal adalah perkara yang diwajibkan atas kita semua. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian semua bertawakal kepada Allah jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, meminta kepada orang apalagi dilakukan sering, ini akan menghilangkan rasa tawakalnya kepada Allah, menghilangkan ketergantungan hati dia kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dilarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun dikecualikan kata para ulama jikalau memang kondisi mendesak atau mungkin dilakukan itu sesekali, maka ini bukanlah perkara yang diharamkan. Diperbolehkan, tapi jangan sering-sering, sesekali, dan itu pun dalam rangka perkara yang memang dia benar-benar butuhkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si